Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pajak pusat, pengertian dan jenisnya. Pengertian dari pajak pusat sendiri adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara pada tingkat nasional atau federal. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti kesehatan, sekolah, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan untuk membiayai kebijakan-kebijakan publik. Selain itu, pajak nasional atau pajak pusat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ekonomi dengan cara mengendalikan inflasi, mendorong investasi, atau mengurangi kesenjangan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari pajak pusat atau pajak nasional. Jenis-jenis pajak pusat atau pajak nasional ini dibagi menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Untuk menurut golongannya, pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung memiliki pengertian yaitu pajak yang tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Artinya, pajak ini harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama wajib pajak memenuhi unsur-unsur atau syarat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak langsung ini pada dasarnya melekat pada pribadi wajib pajak, sehingga untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh dari pajak langsung ini adalah pajak pertambahan, pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung memiliki pengertian yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau orang lain. Wajib pajak memiliki izin untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak lain. Penyerahan yang berwenang ini juga harus ditegaskan oleh adanya suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajibannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayar sejumlah pajak tertentu. Contoh dari pajak tidak langsung ini yaitu pajak pertambahan nilai, pajak bea balik, bea masuk, dan pajak ekspor. Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua juga, yaitu pajak subjektif dan pajak tujuan. Pajak subjektif sendiri adalah keadaan pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan subjeknya atau keadaan wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan atau PPH. Selanjutnya, jenis pajak menurut sifatnya yang kedua yaitu pajak tujuan. Pajak tujuan sendiri adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek, baik keadaan berupa benda atau perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak ataupun tempat tinggal. Contoh dari pajak tujuan ini yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Lalu menurut lembaga pemungutnya, sebenarnya menurut lembaga pemungutnya ini jenis pajak pusat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Namun karena ini kategori pajak pusat, jadi pengertian dari pajak pusat sendiri yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Lalu hasil dari pungutan pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pajak pusat ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPH ini merupakan jenis dari pajak pusat. Ketentuan PPH diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan turunan aturannya.
Berdasarkan ketentuan tersebut, subjek pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, PPh dapat dikenakan secara final dan tidak final. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN, masuk dalam kategori pajak pusat yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 STDD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Undang-Undang PPN. PPN sendiri memiliki pengertian yaitu pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau pemanfaatan atau impor atau ekspor barang dan atau jasa yang dikenakan pajak berdasarkan dari undang-undang PPN tersebut. PPN dikenakan berdasarkan dan atas objek pajak, sehingga PPN termasuk dalam jenis pajak tujuan. Dalam ketentuan PPN, selain pembagian antara objek pajak dan bukan objek pajak, dikenal juga dengan istilah objek pajak yang dibebaskan dan objek pajak yang tidak dipungut PPN. Terdapat sekitar 11 aturan pelaksanaan terkait objek PPN yang telah diperbarui mengikuti perubahan dalam Undang-Undang HPP. Lebih lanjut lagi, berdasarkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang HPP ini, saat ini PPN dapat dikenakan secara final maupun tidak final. Selanjutnya yaitu ada pajak penjualan atas barang mewah. Sama seperti PPN, ketentuan dari pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 STDD, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang PPN. PPNBM ini memiliki pengertian yaitu pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah dan penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. PPNBM ini dikenakan hanya 1 kali pada waktu penyerahan barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. PBB ini merupakan pusat pajak yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 STDD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tidak semua permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya dan bangunan ini dikenakan oleh PBB. Ada beberapa objek yang dapat dikenakan PBB yaitu sebagai berikut. Yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, itu digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, ataupun sejenisnya. Selanjutnya yaitu merupakan hutan lindung, hutan suaka ke alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa ataupun tanah negara. Selanjutnya digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Lalu selanjutnya yang termasuk dari pajak pusat yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dokumen yang wajib dibubuhi materai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat kesepakatan, surat keterangan, surat kuasa, ataupun surat lainnya yang sejenis itu, beserta rangkapnya. Yang kedua yaitu akta notaris beserta gros, restauran, dan kutipannya.
Yang ketiga yaitu akte pejabat pembuat akte tanah beserta penyelesaiannya dan kutipannya. Yang keempat yaitu surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima yaitu dokumentasi transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak perjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya yaitu produk lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Selanjutnya yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai minimal nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya ataupun sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Selanjutnya yaitu dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.